Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinta Mayada Esinda dari NIM A025095. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat di matkul Ekodak yang dosen pembimbingnya sendiri yaitu Pak Willy dan Pak Deki. Oke, yang pertama PPT ini tuh berjudul tentang ekonomi perdagangan internasional. Studi kasusnya itu eksportir kurma dari Arab Saudi. Untuk profil negara dan komoditasnya yaitu negaranya itu Arab Saudi, komoditasnya itu kurma, dan ini tuh fokus ke ekspor kurma ke pasar internasional. Yang pertama, problemnya itu ada konsep dasar ekonominya. Kurma premium itu jumlahnya terbatas, atau kurma premium itu langka. Untuk permintaan global tingginya, harganya itu stabil atau naik. Biaya oportunitas itu petani lebih memilih kurma premium, yaitu kurma ajwa atau mejol. Untuk yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar dalam konteks perdagangan. Permintaan kurma di Arab Saudi itu berasal lebih dari 100 negara, terutama Asia Selatan, Eropa, dan negara-negara Afrika Utara. Ekspor kurma Saudi itu mencapai lebih dari USD 300 juta per tahun. Ketika permintaan melonjak menjelang bulan Ramadan, harga internasional naik dan mendorong penawaran dari eksportir. Stabil produksi didukung oleh kebun kurma modern dan irigasi yang efisien, atau itu bisa menjaga keseimbangan pasar global. Selanjutnya itu keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif dan keunggulan absolut sendiri itu Arab Saudi memiliki keunggulan absolut karena iklim gurun yang sangat cocok untuk budidaya kurma. Secara komparatif, Saudi itu unggul pada kualitas rasa, kandungan nutrisi, dan standar pengemasan yang tinggi. Varietas unggulan seperti ajwa, sukari, dan halas terkenal premium sehingga itu tuh dapat memberi nilai tambah besar di pasar global. Selanjutnya itu ada teori Heckscher-Ohlin dan teori perdagangan modern lainnya. Arab Saudi itu kaya akan faktor produksi berupa lahan kering, sinar matahari intens, dan tenaga kerja berpengalaman dalam budidaya kurma. Ini tuh sesuai teori Heckscher-Ohlin bahwa negara mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi melimpah. Teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes dan pengeringan otomatis itu meningkatkan efisien dan memperkuat daya saing ekspor kurma. Selanjutnya itu ada hambatan tarifnya sendiri ya. Hambatan tarif itu bisa juga tarif impor rendah di banyak negara. Kemudian beberapa negara menerapkan tarif 5-20%. Untuk fungsinya itu yaitu ada untuk melindungi petani lokal dan menambah pemasukan negara. Selanjutnya itu ada hambatan dari non-tarif. Banyak negara tujuan ekspor kurma mewajibkan sertifikasi SPS seperti bebas pestisida, pengujian mikrobiologi, dan batas seridu MRI. Regulasi TBT seperti standar kebersihan pabrik, label nutrisi, dan serta halal juga menjadi syarat masuk pasar. Hambatan non-tarif tersebut menjaga keamanan konsumen, tetapi hal tersebut juga menambah biaya pemenuhan standar bagi eksportir Saudi. Untuk selanjutnya itu ada integrasi ekonomi regional. Arab Saudi itu merupakan anggota dari GCC. Ekspor itu akan lebih mudah ke UAE, Qatar, Bahrain, dan Oman. Selanjutnya itu peran WTO. Peran WTO itu kita dapat mengikuti aturan WTO, Agreement dan Agriculture, SPS Agreement, dan HS codingnya itu ada 0804.10. Selanjutnya ada dumping dan safeguard. Tidak ada kasus dumping. Beberapa negara itu menerapkan pemeriksaan tambahan untuk melindungi pasar domestik.
Untuk selanjutnya perdagangan dan lingkungan. Irigasi tetes itu atau hemat air. Kurma itu tahan panas dan ekstrim. Selanjutnya itu pertanian dan berkelanjutan organik. Dan yang terakhir itu ada perdagangan digital. Untuk perdagangan digital itu e-commerce internasional, blockchain untuk traceability, dan identitas geografis GI atau Ajwa Madinah. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi yang udah dijelasin, kesimpulannya itu kurma Arab Saudi itu memiliki daya saing global yang kuat karena didukung oleh kondisi iklim yang sesuai, penerapan teknologi pertanian modern, serta pemenuhan standar internasional, sehingga komoditas ini berperan penting dalam perdagangan dunia. Sekian, terima kasih presentasi yang telah saya. Terima kasih untuk Pak Deki dan Pak Willy karena sudah memberikan waktu presentasi kepada saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.